Shalom saudara, selamat bertemu kembali ya. Haleluya, thank you Jesus. Saudara siap menerima kebenarannya lebih lagi? Ya, ini sangat memberkati saya saudara ya. Sangat-sangat memerdekakan ya. Kita hidup di dunia di mana serba segala sesuatu tidak pasti ya. Dan ada iblis yang menipu ya. Ya kan seolah-olah, ini Pak kalau begini nih pasti jadi. Pasti saya akan oke. Ya kan? Tapi nanti kalau udah akhirnya tidak seperti yang kita pikir. Tapi puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, saya lepaskan shalom untuk saudara ya. Shalom di dalam nama Yesus. Biarlah saudara tenang, saudara damai. Karena saat hati kita tenang, kita damai. Benih firman itu, ya kan, kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih terima ya. Makanya Tuhan sering bilang, janganlah khawatir, janganlah gelisah hatimu. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kirakosya, thank you, Lord Jesus. Haleluya. Yesus adalah hikmat saudara. Yesus telah jadikan hikmat Allah bagi saudara. Yesus adalah hikmat saudara. Yesus adalah anugerah kebenaran saudara. Yesus adalah penerimaan Allah selamanya. Ya kan, bagi saudara. Allah selalu menerima saudara. Haleluya. Allah sudah menjadi Bapak saudara. Dia adalah Aba, Bapak, pemelihara hidup saudara. Dan Allah tidak seperti Bapak jasmani kita yang terbatas. Yang bisa mengecewakan kita. Ya kan, yang bisa tanpa sadar, ya kan, karena manusia tuh terbatas ya. Tanpa sadar bisa menyakiti kita. Mengecewakan kita ya. Tapi Allah Bapa kita tidak akan pernah mengecewakan dan menyakiti kita. Oke saudara, kita langsung aja ya kan. Saya mengucap syukur untuk segala pewahyuan yang terus saya terima. Dan saya juga berterima kasih untuk kita yang terus mau ikut doa ya. Untuk kita minta terus roh hikmat dan wahyu. Ingat, Allah adalah Allah perjanjian. Ya kan, sebagian anak Tuhan sekarang Tuhan lagi pulihkan, tidak mengerti perjanjian, taunya hanya berdoa. Ya kalau ada masalah pokoknya berdoa aja. Ya kan, itu jadi berat karena mentalitasnya itu cuman mentalitas begini. Pokoknya saya sekarang oke, lagi nggak ada masalah, ya kan, lagi nggak ada kebutuhan, jadi biasa-biasa aja. Nanti kalau sudah ada kebutuhan, ada masalah, baru bener-bener, ya kan, rajin, ya kan, ikut doa, rajin mau dengar firman, harus doa benar-benar. Tapi kalau sudah gitu, kalau masalah udah selesai, seperti kapal selam, nanti dia nyilem lagi. Kalau gitu jadi berat, ya kan? Kita sudah jadikan kepala dan bukan ekor, ya. Tidak susah, kerajaan Allah itu tidak susah, ya kan? Tidak susah, saudara. Ya kan? Saya bacakan di sini ya. Saya bacakan di sini. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kerajaan Allah itu tidak susah. Dari 2 Korintus 11 ayat 3. Ya kan? Ini adalah surat Paulus kepada gereja Korintus yang punya banyak masalah. Mereka tuh ada karunia roh ya. Mereka juga sudah bisa berbahasa roh. Walaupun mungkin nggak terlalu mengembangkan bagaimana, tapi bisa. Sudah gitu mereka ada karunia-karunia yang lain. Tapi mereka punya banyak masalah kedagingan ya. Sangat banyak ya. Tapi Roh Kudus melalui Rasul Paulus bukannya menghukum mereka, tapi mengingatkan mereka akan jati diri mereka. Amin, saudara. Akan siapa mereka ya. Salah satunya ini yang menolong kita semua, ya kan, sehingga kita tidak ditipu sama iblis ya. Karena dia sudah nggak ada kuasa, dia hanya bisa nipu kita. Ya, di sini dikatakan di 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, ini maksudnya apa ya? Kamu disesatkan dari pikiran kamu, disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Di sini dikatakan, aku takut kalau ya kan, pikiran kamu tuh ya kan ditipu sama seperti Hawa ya, ditipu pikiran kamu, ditipu oleh si ular itu,
oleh kelicikannya, ya kan? Dari simplicity, simple, kesederhanaan, tidak rumit, ya kan? Mudah dicerna, mudah, ya kan, diterapkan. Kesempurnaan yang berada dalam Kristus, ya. Jadi waktu kita terima Tuhan itu, kita sudah masuk dalam satu sistem kerajaan, sistem pemerintahan yang baru, ya. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat, di mana segala sesuatu dia bikin rumit, ya kan? Orang bingung sampai jadi stres. Padahal kalau kita lihat firman-Nya, kita lebih mengerti, itu semakin lama semakin terang, dan oh iya ya, memang sesuai ya, ini begini, ini begitu. Semakin bisa lihat terang, semakin susah buat iblis menipu kita, ya kan? Semakin sederhana tapi ada kuasanya. Nah ini dia, ya. Terus kita lihat sini kan, kita dikatakan kerajaan Allah tuh seperti orang kan menabur benih, oke? Dan ingat, kalau benih itu berarti apa, saudara? Proses dari benih itu tidak kelihatan loh. Kalau kita menabur benih kan nggak kelihatan, ya kan? Di dalam tanah itu kita nggak bisa ngelihat akarnya keluar kayak atau apa, ada sesuatu kehidupan. Benih itu ada kehidupan loh, ya kan? Tapi kita nggak ngelihat, ya kan? Bagaimana? Dan itu kadang-kadang nggak langsung kelihatan, tapi kehidupan itu mulai menyebabkan benih itu semakin kelihatan, ya kan? Nah, waktu proses kita mulai, ingat ya, waktu kita proses mulai menabur itu, kita menabur benih firman. Saya bicara mengenai menabur benih firman atau benih apa gitu kan? Apakah tindakan, apakah keuangan, benih firman hidup kita, ya kan? Kita perlu ingatkan diri kita nggak merasa, ya kan, nggak ngelihat langsung, tapi itu ada kuasanya. Amin. Itu sebabnya tidak lepas dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Karena Alkitab mengatakan God is a sun and shield. Allah itu matahari dan perisai, a shield, ya kan? Dia memberi kasih karunia, grace dan glory dan kemuliaan. Amin, saudara. Waktu kita ke Dia, kita bersekutu, ya kan? Bukan hanya ke Dia karena kita butuh, bukan hanya lewat lagu, hanya saya merasakan damai, tapi kita mengizinkan Dia menyinari kita dengan kasih-Nya. Dia menjamah kita terbuka jika ada sesuatu yang perlu dibenahin di dalam diri kita, ya kan? Biar sinar sebagai matahari, ya kan? Apa yang kita sudah tabur itu, ya kan, kita terbuka, itu akan menyinari kita, menyebabkan benih yang kita sudah tabur dan juga diri kita, ya kan? Kalau ada diri kita, sesuatu di dalam diri kita, mungkin ketakutan atau apa yang berusaha iblis taruh untuk mengganjal, firman Tuhan itu, Tuhan sendiri juga sinarnya menolong kita, sehingga apapun kelemahan kita atau apa yang iblis coba tunggangin, ya, iblis coba tunggangin supaya jangan sampai benih itu nggak jadi, ya kan? Tapi waktu kita bersekutu sama Dia, itu akan menolong, ya kan, mengusir, yang memelihara benih itu, saudara. Ya, saudara, kalau saudara perhatikan ya, tempat-tempat di mana lembab, tidak ada sinar matahari, ya, coba misalnya batu, ada batu besar ya. Biasanya kalau batu itu diangkat, terus di dalamnya tuh ada apa? Ada cacing, ada binatang-binatang apa. Begitu diangkat, wah langsung tuh berlarian itu. Binatang-binatang yang menjijikan. Begitu juga di area hidup kita, di dalam diri kita. Kadang kita sendiri, orang Jawa bilang nggak sadar. Gitu loh. Kita nggak tahu itu dalam kita, tapi Tuhan tahu. Jadi waktu kita membuka diri kita, bukan hanya ke Dia tuh hanya karena kita butuh sesuatu, kita membuka diri kita bersekutu, kita membiarkan Dia menyinari kita lagi, Dia yang memberikan kasih karunia dan kemuliaan, kita terbuka. Amin, saudara. Haleluya. Sinar kasih-Nya, sinar kebenarannya itu akan menolong, sehingga dari situ, ya kan, hal-hal itu hidupnya Dia tuh akan mengusir, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Sehingga benih firman yang kita sudah tabur itu bisa terus bertumbuh dan berbuah, ya. Ya, kita tahu, oke.
Sudah gitu sekarang kita ke Lukas 17. Ini tidak susah, Saudara. Saya sangat-sangat bersuka cita. Saya dapat pewahyuan ini, saya sangat-sangat bersuka cita, Saudara. Haleluya. Jadi jangan mau disesatkan dari kesederhanaan itu yang berada dalam Kristus. Yaitu apa? Kerajaan Allah. Itu soal menabur benih. Amin, kita sudah jadi kepala. Ya kan, kita tidak lagi dikuasai dengan apa yang di luar, ya kan. Kalau lagi di luar oke, kita oke, kalau enggak kita terus down. No, 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 no. Ya kan, Lukas 17 ya ayat 20. Saya bacakan ya. Saya bacakan ayat 20. Thank you Jesus. Ya kan? Di sana, oke. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, ya kan? Nah, orang-orang Farisi ini orang-orang yang selalu perhatikan apa yang dari luar, ya kan? Buat mereka apa yang orang pikir itu lebih penting, kehormatan orang, apa yang kelihatan, apa dari luar, keberhasilan dari luar itu jadi prioritas mereka. Ini orang-orang Farisi ya. Apabila kerajaan Allah itu akan datang, kapan? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, dia ada di sini, oh dia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. Ini di antara kamu itu terjemahannya tidak sesuai konteks, karena itu within you. Within you berarti di dalam kamu. Ya kan? Sistem kerajaan Allah, sistem hukum roh kehidupan itu ada di dalam kamu. Ya kan? Semua itu sudah ada di dalam kita. Kita sudah ada dalam Kristus. Kenapa Yesus bilang sudah ada di dalam kamu? Karena kita sudah berada dalam Kristus. Dan itu sudah ada di dalam kita. Ya kan? Itu tidak tidak bisa kita lihat dari luar. Ya kan? Kita tidak bisa perhatikan. Oh, ini begini, oh itu begitu. Itu sebabnya beberapa anak Tuhan, maksudnya saya nggak ngomong berapa anak Tuhan, orang-orang yang mulai percaya sama Tuhan, mulai menabur benih. Oh, firman Tuhan bilang bersuka cita. Oh, haleluya. Firman ini luar biasa. Wah, akan mulai perkatakan mulai. Tapi kemudian berapa waktu kemudian, nah ini kan, karena waktu benih ditabur kan nggak langsung kelihatan. Ada satu proses di mana kita nggak bisa ngelihat. Itu hanya bisa dengan iman. Nah kemudian mulai matanya, pikirannya, ya kan, kepada manifestasinya. Mana manifestasinya? Loh, kok belum kelihatan? Loh, kok? Mulai perhatikan yang di luar. Ini yang dibilang tadi 2 Korintus, jangan mau digeser. Karena Yesus bilang, apa yang kita tabur kita tuai loh. Amin. Itu bukan soal negatif, itu juga positif. Maksudnya positif itu benar, bukan soal yang tidak baik. Kalau kita dengar Allah tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itu bukan soal mementingkan diri sendiri. Itu bicara konteksnya apa? Galatia 6. Itu konteksnya bicara mengenai orang-orang yang self-centered ya. Jadi mementingkan diri mereka sendiri. Ya kan? Jadi agamawi ya. Kadang orang bilang Tuhan, tapi sebetulnya bukan Tuhan. Ya kan? Nah, itu ada peringatan. Ya kan? Ada peringatan. Ya kan, hati-hati. Jangan mau ditipu dirimu sendiri. Karena apa yang kamu tabur, kamu tuai loh. Gitu loh, peringatan. Tapi juga, ya kan, iblis tidak bisa mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau kita menabur firman-Nya, itu pasti jadi loh. Amin, itu pasti jadi. Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh iblis juga. Amin, saudara. Haleluya, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jadi haleluya. Dan tapi ini Tuhan Yesus bilang itu tidak lihat dari luar. Kalau kita mau mengalami yang terbaik dan tidak dibikin rumit, diajak muter-muter di padang gurun, ya kan? Gimana? Ya kan, jangan mau digeser. Jangan ngelihat keluar, karena kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Yaitu satu sistem, kita tidak lagi di bawah sistem dunia. Kalau dunia itu harus kejar, ya kan, harus lari lebih cepat. Kerja lebih keras. Pikir lebih gimana? Tapi itu semua untuk mendapat sesuatu. Tapi kalau sistemnya Tuhan itu dari sononya kita sudah dikasih. Kita sudah diberkati dengan segala berkat. Ya kan? Kita sudah dilayakkan. Itu semua sudah ada.
sudah selesai. Tapi kok nggak kelihatan? Nah, ini dia. Kalau kita mau terbuka, jangan memperhatikan apa yang di luar. Jangan lebih memperhatikan apa yang di luar. Karena yang di luar ini ada si penipu. Dia suka memalsukan. Apapun yang kita rindukan sekarang, saudara, iblis akan coba tawarin yang lain yang nilainya sangat jauh di bawah dari apa yang Tuhan sudah siapkan. Ingat, sama juga seperti Yusuf yang dicobain sama istrinya Potifar, ya kan? Dia bisa aja kan, ya kan, untuk waduh, udah lama orang pikir, kamu mungkin secara ini orang mungkin ngomong sama dia, kamu udah umur sekian, ya kan, kamu belum punya apa-apa, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Iblis akan pakai orang. Iblis akan pakai orang untuk kalau bisa menggeser kita dari yang terbaik dari Tuhan. Sama juga, waktu Tuhan juga pakai orang. Waktu Tuhan mau menyelamatkan umatnya, dia kirim Musa. Sama juga dengan iblis, tapi tujuannya iblis mencuri, membunuh, merusakan. Kalau Tuhan memulihkan, meningkatkan, ya kan, menyembuhkan, memerdekakan. Wow, haleluya. Tapi tidak ada percobaan lebih dari kekuatan. Di setiap pencobaan selalu ada jalan keluarnya. Amin. Nah, Abraham sempat jatuh, ya, waktu dia kena pengaruh lewat istrinya, ya kan. Nah, karena Sarah menganggap Tuhan tidak setia. Kenapa? Karena dia ngelihat yang di luar, ya kan. Ya kan, waktu itu belum ada Alkitab, ya kan. Belum ada banyak fasilitas yang seperti kita miliki sekarang. Jadi dia ngelihat keluar, wah, dia bilang, Tuhan ini yang bikin aku mandul. Nah, itu kan. Jadi udah, kamu sama pembantuku aja. Nah, Abraham sempat jatuh, tapi puji Tuhan, ya kan, Abraham kembali kepada Tuhan. Ya kan, ada berapa saat Tuhan tidak bicara. Kenapa? Bukan Tuhan nggak mau bicara. Pasti Abraham setelah ada Hagar, dia rasa nggak enak di hati. Ya kan, sebetulnya nggak usah selama itu ya. Ada kira-kira 12 tahun lebih Tuhan tidak bicara apa-apa sama Abraham. Ya kan? Nah, kita harus tahu sifat Tuhan. Tuhan tuh bukan Tuhan yang suka ngambek ya, kayak manusia tersinggung. Dia tuh nggak begitu ya. Tuhan tuh konsisten. Ya kan? Jadi kenapa segitu lama? Saya percaya karena waktu itu Abraham, ya kan, nggak dibilang sih, Abraham pasti ada rasa nggak enak, ya kan, dan dia lihat buahnya. Segala sesuatu yang kita pakai kekuatan sendiri, kita bisa dapat loh. Kita bisa dapat, mau apa juga bisa kok. Tapi ada perselisihan. Mulai ada perselisihan. Yang tadinya damai-damai, mulai Sarah sering kesel sama Hagar, pernah usir Hagar, ntar begini, ntar begitu, iya kan? Yang tadinya nggak ada, ya kan? Jadi tapi puji Tuhan ya, Tuhan baik. Waktu Tuhan menyatakan dirinya dan Abraham mau terbuka lagi. Abraham tidak sembunyi, ya kan, seperti Adam dulu waktu salah, sembunyi. Tapi Abraham enggak, ya kan? Ya, Tuhan bilang be you perfect, ya kan? Jalan di depanku, biarlah kamu jadi sempurna. Tuhan nggak bilang kamu harus sempurna gini kan, enggak. Dia bilang be you perfect, biarlah kamu tuh dewasa, biarlah kamu utuh. Waktu dia mengatakan gitu, dia tambahkan kasih karunia. Ya kan, ingat saat kita merasa aduh aku udah salah, aku udah apa, ya kan, darah Yesus berbicara lebih kuat dari darah Abel. Abel tuh penghukuman, pembalasan. Darah Yesus lebih kuat. Jadi saat kita rasa bersalah, itu saatnya kita datang sama dia, kita ngakuin lagi, kita terima lagi dengan iman darahnya. Kita bersyukur, memang saya udah salah, tapi darah Yesus sudah dihukum untuk kesalahan ini. Engkau tidak ingat-ingat kesalahan saya. Terima kasih Tuhan untuk darah Yesus. Dari situ kita ada damai lagi. Dan biarlah kita terbuka, bukan hanya terima anugerah kebenaran, tapi terbuka untuk kita terima lebih banyak kasih karunia. Kita lebih mau dengar, sehingga kita nggak terus-menerus jatuh dalam kesalahan yang sama. Kadang oke, kadang enggak, ya kan? Keuangan juga gitu ya. Kadang oke,
wah luar ini kan, terus kurang lagi, ada apa lagi, ya kan, stres lagi. Nah, kita nggak mau terus begitu. Jadi itu yang Tuhan Yesus bilang, belajar akan aku, lebih mau terbuka. Jadi Tuhan tambahkan kasih karunia. Abraham terbuka, Tuhan tambahkan, namanya jadi Abraham. Nah, dari situ semuanya dipulihkan, janjinya digenapin. Ingat, itu juga prinsip kerajaan Allah. Tuhan sudah bilang, aku jadikan kau bapak banyak bangsa. Abraham tuh namanya begitu. Bukan lagi bapak yang perkasa. Dulu Abraham tuh perkasa. Ya kan, perkasa. Wah, dia tuh sebagai orang bisnis, Abraham berhasil loh. Punya pegawai 316, 318. Ya kan, pegawainya banyak. Dan kalau mereka dulu kan, mereka semua tampung, jadi kayak perkampungan sendiri, saudara. Istrinya, anak-anak mereka dulu mungkin istrinya lebih dari satu lagi. Cuma pegawainya aja 318, belum termasuk keluarganya. Jadi kayak makanya kenapa yang di situ mereka terintimidasi dengan Abraham, karena dia seperti satu perkampungan sendiri. Amin. Haleluya. Perkasa, berkat Tuhan menjadikan kita kaya, dia tidak menambahinya dengan kesusahan. Ya kan? Itu berkat Tuhan. Jadi yang perkasa. Tapi haleluya, Tuhan sudah bicara lebih dari itu. Rencana Tuhan itu selalu akan melibatkan banyak orang, banyak bangsa. Tuhan tuh kalau bagi yang mau terus punya telinga mau dengar. Karena Tuhan Yesus sering bilang ini, siapa yang bertelinga, baiklah ia mendengar. Karena bagi yang mau mendengar lagi, saudara, yang terbaik itu ialah perjanjian kita selalu akan ngefek kepada bangsa-bangsa lain. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati saya dengan Kenneth Hagin ya, yang dia selesaikan perlombaan iman. Ya, bukunya diterjemahkan pada dalam banyak bahasa, berapa puluh juta, 60 juta ke atas. Mungkin kalau sekarang udah 70-80 juta kalian. Dan sebelum dia meninggal 2 tahun sebelum itu, saya udah bilang, oh, dia udah bisa pulang, dia udah selesai. Amin, saudara. Itu kehendak Bapa kita. Dia nggak mau kita hanya perkasa tuh cuman dari luar, ya kan, bisnis atau apa, itu sudah ada keberhasilan. Dia mau kita menggenapi rencana yang terbaik supaya kita dapat upah, ya kan, ya ada upah yang kekal yang lebih dari itu. Amin, saudara. Kehormatan mahkota itu, ya kan. Nah, jadi orang Farisi ini adalah, balik lagi ya, thank you. Oke, sorry, saya agak lompat sedikit. Jadi kalau Abraham lebih mementingkan apa keluarganya pikir, apa orang pikir, dia nggak mungkin bisa menggenapin rencana Tuhan dalam hidup dia, ya kan. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan itu selalu lebih besar, saudara. Kita selalu bisa kepada dia, ya kan. Oke. Sekarang kita balik lagi soal kerajaan Allah, karena Abraham juga beroperasi di dalam sistem kerajaan Allah. Ya, Tuhan menabur benih, Abraham terima, ya kan, walaupun sempat jatuh, dia bangkit, dia terima lagi, ya kan. Haleluya. Dan itu semua digenapi. Nah, oke, sekarang kita tahu, kita perlu izinkan kalau kita mau lebih lagi melihat manifestasi, ya kan, janji firman-Nya, ya kan, kemerdekaan yang lebih besar dalam segala hal, dalam rumah tangga kita juga gitu, anak-anak kita juga, ya kan. Haleluya. Tuhan sudah bilang kerajaan Allah tuh ada di dalam kamu. Dan tadi firman-Nya juga katakan di 2 Korintus itu tidak rumit, ya kan, tidak rumit. Dan kerajaan Allah itu bukan soal perkataan, bukan soal positif negatif, ya kan. Kalau positif negatif saja orang dunia juga bisa. Walaupun itu akan menghasilkan hal yang baik, hal yang positif, baik dan benar ya. Tapi lebih daripada itu, karena cuma positif aja nggak ada kuasanya. Tapi kerajaan Allah itu 1 Korintus 4 ayat 20 bukan soal kata-kata, tapi soal kuasa. Ya kan, makanya saya suka nasihatkan jangan buang waktu dengan cuman posting-posting perkataan ini itu, ya kan. Ada nggak kuasanya dalam hidup kita? Ya kan, kalau memang kita percaya ada kuasanya, ya kan. Kalau kita cuman tanggung-tanggung nanti jadi berat. Kalau mau belajar betul, ya kan, nggak cuman kasih frase gitu kan, frase-frase yang nggak benar-benar menjadikan anak Tuhan tuh berakar. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Nah sekarang oke, saudara,
saya akan singgung sedikit aja. Kita sudah tahu 1 Yohanes 5 ayat 1 bahwa siapa yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ya kan, tunggu sebentar ya, saya akan bagikan sesuatu yang saudara, Tuhan baru bukakan lagi. Ya kan? Oke, jadi siapa yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan haleluya, thank you Lord Jesus. Yesus pernah bilang kepada satu anak muda ini, karena dia bilang, guru yang baik. Tuhan Yesus bilang, kenapa engkau bilang aku baik? Ya kan? Kita tuh, dia nggak usah dipuji-puji lah. Dia tahu hati kita kok, dia tahu diri kita. Ya kan? Jadi Tuhan bilang, Yesus bilang, hanya Allah saja yang baik. Kenapa? Karena Yesus keluar dari Allah Bapa. Ya kan, dia dijadikan manusia. Ya kan? Jadi dia bilang hanya Allah saja yang baik. Jadi kalau firman Tuhan bilang kita lahir dari Allah. Kita sudah lahir dari Allah yang baik. Kita sudah punya hati yang baik. Ya kan? Dulu ya kan saya pikir sebelum saya mengerti kerajaan Allah, ada yang hatinya penuh dengan batu-batu, penuh dengan kekhawatiran hidup. Oke, itu Tuhan kasih informasi. Tapi puji Tuhan, dengan sistem kerajaan Allah yang semakin dibukakan, ya kan, kita bisa dengan iman, karena ini sesuai konteksnya. Bagaimana kita sudah dikasih hati yang baik. Jadi jangan pikiran begini, oh saya ini masih banyak kekhawatiran, saya masih begini Bu Monica, saya masih belum. Nah gimana caranya? Ya kan, supaya keluar dari situ. Kebanyakan orang begini, saya harus berhenti dulu, saya masih belum prioritaskan dengan sepenuhnya, saya masih begini dan begitu. Nah itu kan, melihat dari luar. Jadi bagaimana caranya? Bukan saya harus berhenti dulu dari kelakuan saya dulu, itu nanti jadi lama. Itu bukan kerajaan Allah ya. Jadi caranya ialah ngakuin, saya lahir dari Allah, saya lahir dari Allah yang baik, saya sudah dikasih hati yang baik. Kan firman Tuhan bilang kita sudah dikasih hati yang lembut, bukan lagi hati yang keras seperti dulu. Amin. Saya percaya, haleluya, karena saya sudah lahir dari Allah, saya punya hati yang baik. Firman Tuhan bertumbuh dalam hidup saya 36 kali, 100 kali lipat. Amin, haleluya. Saya percaya karena Yesus kebenaran saya. Karena sekarang saya tanya, apakah Allah punya hati yang jujur? Apakah Allah bisa pura-pura? Apakah Allah bisa berdosa? Enggak kan? Dia selalu tulus, dia selalu benar, dia selalu 100% benar, jujur. Karena kan dia bilang, jujur. Jadi dia juga pasti begitu. Berarti kita ngakuin dengan iman, karena saya sudah lahir dari Allah, saya punya hati yang jujur. Saya percaya firman Tuhan terus bertumbuh dalam hidup saya. Nah, dari situ baru kelakuan kita akan berubah. Ngerti ya saudara ya? Jadi semakin saya dibukakan, begitu. Berubah pun sebetulnya tidak susah. Kenapa? Beberapa orang bikin susah. Karena mau coba dari luar. Saya harus begini. Nanti saya belum bisa ke gereja karena saya masih punya kebiasaan buruk. Saya belum gini karena saya nah itu kan, observe, memperhatikan yang di luar, berusaha ngerubah dari luar. Padahal itu jadi berat. Itu yang Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebanku ringan. Harusnya nggak susah, kenapa berat? Itu bisa bertahun-tahun itu. Karena nanti lagi, enggak lagi. Sekali waktu, wah aku oke. Sekarang karena aku sudah begini dan gitu. Sebentar lagi jatuh. Nah kenapa? Karena iblis berusaha menyeret kita lagi keluar dari sistem kerajaan. Nah sebentar ya, ini saya kasih sesuatu yang sangat memberikan. Dimanapun situasi saudara bisa keluar loh. Dan itu tidak susah loh. Ya kan, dan bukan hanya keluar kita mengalami jawaban, tapi ini satu prinsip, satu sistem hukum roh kehidupan, ya kan, yang kita bisa terus berjalan di dalamnya. Akan ada tantangan, ya kan. Namanya kemenangan tuh kan ada sesuatu yang diatasin ya. Kalau enggak kan mau menang apa kalau enggak ada sesuatu yang diatasin kan. Bukan kemenangan tuh biasa aja, tapi kemenangan, ya kan, kemenangan ada sesuatu yang sudah diatasin. Oke, haleluya, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Nah, terus haleluya, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Nah, sekarang sebelum saya kasih tahu lagi sebelum kita ke dalam satu pewahyuan yang sangat memberkati saya, kita ke Lukas 6 dulu ya. Kita ke Lukas 6 dulu. Karena begini saudara, sekarang apa yang dalam hidup saya dan saudara
yang sekarang kelihatan di luar itu sebetulnya keluar dari dalam hati saudara dan saya. Apa yang di dalam hati saudara itu akan manifestasi keluar loh. Jadi itu sebabnya kalau kita tahu prinsip ini, kita dibukakan, kita tuh nggak ada gunanya iri sama orang. Kita nggak ada gunanya menyalahkan orang loh. Karena kita sudah dimerdekakan dan kita tinggal milih mau bagaimana dengan kita praktekkan ini. Jadi iblis mau kita terlibat dalam perselisihan, suka ngebanding-bandingin. Wah, saya belum berhasil seperti dia karena dia sudah punya ini itu, dia sudah menikah, dia sudah punya pencapaian, saya belum. Nah, itu adalah apa yang iblis mau katakan, dan itu Alkitab bilang yang suka membanding-bandingkan dirinya itu tidak bijaksana. Ya kan? Kenapa? Karena sebetulnya ya kan di Lukas 6 ini, thank you Lord Jesus, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus ngajarkan suatu prinsip yang kalau kita mau pakai waktu menghayatin, ini sangat memberkati kita loh. Ya kan, saya bacakan dari ayat 43. Haleluya. Yang kebiasaan membandingkan, kita nggak perlu ngiri sama siapapun. Amin. Haleluya, ini kita dimerdekakan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa yang sering keluar dari mulut saudara itu akan meluap. Ya kan? Dari hati, apa yang penuh di hati kita yang sering kita pikir-pikir. Sebetulnya tiap hari kita tuh merenungkan loh. Tapi kita renungin apa? Tapi Tuhan Yesus bilang, itu dari dalam kita akan keluar. Dan kenapa akan keluar? Karena waktu mulut kita terus ngomong hal-hal yang terus-menerus, itu akan manifestasi. Nah, oke. Sekarang kita sudah tahu itu ya. Nah, saya berikan satu contoh sebelum kita ke Yakobus. Ini luar biasa, waktu saya dibukakan ini, saudara, saya sangat-sangat penuh sukacita. Damai sejahtera ditambah. Jadi ibaratnya begini, di Manado itu kan ada tempat pembuangan sampah. Ya kan, tempatnya besar sekali. Terus ada jalan di situ, kita pernah lewat. Haleluya, saya ketawa. Ada sukacita saya. Terus setiap kali, aduh bau. Terus langsung tutup jendela. Tapi udah tutup pun karena sampahnya banyak, ya kan, mungkin juga udah lama, udah busuk lah segala macam ya. Itu baunya tetap. Nah, sekarang saudara pikir gini, kalau kemudian ada satu orang naik mobil, terus dia lewat, terus dia berhenti di situ, ya kan, terus dia ngomel. Aduh, bau ini. Dia ngomel terus, ya kan. Dia yang milih berhenti di situ, terus dia ngomel, dia diajak temennya mungkin temennya tinggal di situ, tapi karena dia udah tinggal di situ, karena udah hari-hari, temennya mungkin udah nggak berasa, karena ada orang tinggal situ. Tapi kemudian ngikut temennya, dia parkir di situ, terus dia ngeluh terus, bau. Sekarang saudara pikir, ya kan, dia ada mobil, ya kan, ya udah, kalau nggak suka nyetir aja, pindah aja, kan ada mobil, kan ada setir, bisa setir, pindah aja ke tempat lain. Amin, saudara. Itu seperti beberapa dari kita begitu, kita ngomel, kita ini dan kita itu, kita nggak suka, padahal kita bisa nyetir, kita bisa setir, kita sudah dikasih setir, kita bisa pindah ke tempat yang terbaik, yang nggak ada bau, yang nggak busuk. Amin, saudara. Haleluya. Ya, itu apa? Ayo kita ke Yakobus 3. Ya kan, Yakobus 3. Kita ke Yakobus 3. Kita nih orang-orang yang berdaya loh. Jangan mau ditipu. Kerajaan Allah itu tidak rumit. Tuhan itu pintar, dahsyat, bijaksana. Amin. Saya bacakan ya ayat 1 ya. Haleluya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya kan?
Bentar ya, saya mau minum dulu ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Perkataannya loh ya, bukan kelakuannya. Perkataannya. Perhatikan, perkataannya. Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya kan? Dari mana kita tahu seseorang lebih dewasa di dalam Tuhan? Dari perkataannya. Ya kan? Kadang-kadang orang menilai dirinya dari ukurannya dia sendiri. Tapi firman Tuhan jadi patokan dari perkataannya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar, ya kan, dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Amin. Saudara dan saya kita kan mau mengalami perkara besar ya, karena hidup ini lebih daripada makanan dan pakaian. Kalau cuman hidup mencari nafkah, membosankan saudara. Amin. Itu sistem bumi yang sudah terkutuk, ya kan? Tuhan mau kita mengalami perkara-perkara yang indah, perkara yang besar. Kita keturunan Abraham. Amin, saudara. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Wow. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kalau baca firman kadang-kadang saya mau ketawa. Dan wow. Dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Wow. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Sebentar ya. Haleluya, saya tuang air dulu. Nah, di sini dikatakan mungkin ada yang bilang ini, itu Ibu Monica, kita nggak akan pernah bisa menguasai lidah kita. Nah kalau kita cuma nyebut kita tidak akan bisa, memang nggak bisa. Kan sudah dibilang nggak ada manusia yang bisa. Makanya hanya bisa melalui iman. Amin. Hanya bisa melalui iman. Ya kan, dan ingat, ya kan, kadang-kadang orang baca ini kalau nggak ngerti. Bentar ya. Kemudian kalau orang itu tidak mengerti, ingat firman Tuhan bilang kalau orang dapat, ya kan, dia akan semakin ditambahkan. Tapi kalau orang itu tidak dapat, tidak nangkap apa yang tersirat, dia tidak nangkap, apapun yang ada padanya diambil. Jadi gini, kalau orang itu tidak melihat dirinya di dalam jati diri yang baru, bagaimana kita? Bukan lagi seperti pohon yang dibilang itu. Kita bukan pohon yang terkutuk loh. Amin. Kenapa? Karena Yesus adalah pokoknya kita kan. Apakah
apakah Yesus tuh pohon yang kering? Apakah dia semak? Yesus tuh pohon yang baik loh. Pohon yang luar biasa kan, kita kan carangnya. Jadi makanya itu pentingnya jati diri kita harus izinkan itu perbaruin. Kita tuh sudah pohon yang luar biasa karena Yesus. Kita sudah jadi carang dia. Pohon yang mungkin gak bisa berbuah, pasti berbuah loh. Amin. Haleluya. Makanya dia kan, kamu pohon terbantin. Ya kan, kenapa dikatakan Yesaya 5:8? Kamu tuh Allah menuntun kamu senantiasa. Ya kan, kamu seperti kebun. Ya kan, yang diairi dengan baik. Ya kan, kamu seperti mata air yang gak pernah kering. Ya kan, kita selalu diibaratkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena kita sudah dijadikan satu sama dia. Amin. Haleluya. Dan setir. Jadi kalau saya waktu itu ada satu orang yang ngobrol sama saya, aduh dia baru pindah kerjaan baru, oh ini begini dan ini begitu, harus gimana. Saya bilang, ingat ya, saya bilang, mulut kamu setir loh. Amin. Kamu mau keluar dari masalah ini, percaya dulu firman yang ngomong apa, dan ngomong. Saya bilang, itu setir, kamu jangan di situ terus. Jangan, nggak perlu bingung terus, nggak perlu terus mereka-reka mikir ini mikir itu, karena firman Tuhan kan tidak datang dari pikiran kita. Maksudnya kerajaan Allah itu tidak dari pikiran kita. Tidak ada jawabannya di sini dulu. Kita percaya dulu baru mikir. Saya nggak bilang kita nggak pakai otak kita, setiap hari mikir. Tapi kita percaya dulu, dari situ rohnya akan memimpin kita untuk berpikir dengan benar. Dan dia akan pimpin kita. Tadi malam terjadi lagi. Saya kan, kita kan mau ke Indonesia. Di Amerika tuh besar ya. Mau ke airport aja tidak semudah kayak gitu ya. Di Indonesia ada gokar, dimanjakan. Di sini kita ke airportnya itu 2 jam lebih. Kita harus ke Washington DC. Kita harus 2 jam lebih. Udah gitu, kita kalau mau naik mobil gimana? Ya kan, kita harus parkir di airport. Tinggalin mobil misalnya kira-kira 3 minggu di airport. Ya kan? Atau kalau enggak, kita harus minta anak kita nyetir, sedangkan mereka kerja. Ya kan, terus kalau kita mau sewa mobil cuma 1 jalan, mahal sekali. Ya kan, jadi nah ini kan, waduh, suami saya udah lihat-lihat, waduh, opsinya jadi rumit gitu loh. Terus kalau mau sewa mobil, karena ini kota kecil, harus ke kota lain yang kira-kira 1 jam. Jadi saya ke sana dulu, pinjam lagi, ntar terus begini gitu, aduh kayaknya rumit. Nah ini kan, ini praktisnya gimana? Kita selalu bisa keluar dari situasi kita loh. Karena Yesus tuh tidak bisa disekak. Yesus tuh kalau main catur nggak akan pernah kalah, saudara. Dia nggak pernah bisa disudutkan, dia nggak pernah dikalahkan. Orang challenge dia, kalau menurut kamu ini gimana? Ini bagaimana? Dia nggak pernah kalah, nggak bisa dikalahkan, saudara. Yesus tuh hikmat saudara loh. Saudara sering ngomong, Yesus tuh hikmat saya, makanya saya tulis di kamar saya tulis. Di mana? Harus diingatkan. Saya perlu diingatkan, saudara juga bisa. Yesus hikmat saya. Amin, saudara. Jadi akhirnya kita udah di tempat tidur, suami saya masih pikir-pikir gimana gitu kan. Terus dia bilang, aduh ini mahal, ini gimana. Terus saya ngomong gini, ini beban ini kasih ke Tuhan aja, saya bilang. Biarin dia yang atur. Ya kita duta besar dia suruh kita ke Indonesia, nggak mungkin dia cover semua apapun yang kita butuhkan. Saya bilang, kasih ke dia aja, saya mau tidur. Saya nggak akan tidur dengan beban. Saya bilang, nah itu, saya ngomong. Terus udah gitu, saya lagi berusaha, terus suami saya ngomong gini. Setelah dia, gini, dia ngomong gini. Dia perkatakan itu. Perkataan Tuhan terhadap anak sulung. Dia bilang, anakku, segala sesuatu adalah milikmu. Dia lagi mikir firman, terus dia ngomong gitu. Dari mulut dia juga, karena dia yang lagi periksa-periksa tuh. Di online, gimana opsinya apa. Ya kan? Nah saya bilang gitu, saya bilang, udah, saya nggak mau, saya serahkan semua beban. Saya bilang, pasti dia ini. Pasti Tuhan beres. Udah saya separuh tidur, saya bangun lagi, saya bilang, saya udah ketemu, sudah beres. Karena sebelumnya dia ketemu tempat parkir itu mahal sekali, karena Washington DC di airport ya, itu
agak pokoknya mahal ya buat ukuran orang Indonesia mahal ya. Udah terus juga apa nih gokarnya Amerika tuh Uber itu lebih lagi. Kalau kita kan kopernya 4, jadi kan harus mobil besar. Itu udah berapa tuh? Ya kan kalau mau dipikir-pikir ya hampir 10 juta one way. cuman mau kayak, tapi bagi Allah maka harus belajar jangan apa-apa tuh mikir murah mahal ya. Sekarang kerajaan Allah tuh nggak ada masalah murah mahal sebetulnya. Ya kan yang penting kita dalam misinya dia, kalau kita duta besar dia, kita ingatkan diri kita. Nah saya lagi ngajar sesuatu, kemudian saya udah ketemu, saya udah bayar lagi, saya ketemu tempat parkir yang tidak mahal. Ya kan, jadi nggak rumit, kita nggak usah sewa mobil, kita tetap pakai mobil kita karena mobil kita kan besar. Ya kan, udah gitu itu nggak mahal tuh, gitu, udah beres. Saya sudah bereskan semua. Ya kan, wah sekarang aku sudah, puji Tuhan, dia bilang udah selesai. Nah itu sistem kerajaan Allah. Tadinya nggak ketemu tempat parkir yang murah, tadinya yang mahal. Sebetulnya mahal pun nggak apa-apa ya, kalau kita sudah lebih berlimpah nggak ada masalah gitu loh. Murah mahal tuh nggak ada masalah. Tapi di mana level kita, Tuhan itu bisa nolong kita. Tuhan ketemu kita di level kita. Makanya kita tidak usah banding-bandingkan diri kita sama yang lain. Kita jangan taruh orang itu sebagai patokan. Oh si anu gini, atau kita mengagumi orang terus kita seperti itu patokan kita, saya mau gini-gini. Nggak usah. Kita tidak perlu, kita hanya perlu mata kita ke Yesus aja. Amin, karena dia kesanggupan kita, dia hikmat kita. Kok beda? Ya kan, ini praktisnya. Jadi kadang-kadang kayak waktu itu saya kasih kesaksian di tempat yang lain, waktu saya mau ke Bali. Ya kan, saya ada damai. Tapi waktu saya mau beli, loh, kok uangnya nggak cukup. Tapi waktu balik lagi, menundukkan diri lagi, menyerahkan beban, menundukkan diri lagi. Ya kan, perkataannya, mulut. Makanya setir tuh mulut, lidah kita. Menunjukkan apa yang di hati kita. Kita percaya nggak? Kita nggak bisa percaya dua hal yang berlawanan. Ya kan? Tapi kalau kita terus ngomong konsisten, terus firman, itu nggak mungkin nggak jadi. Jadi waktu teman saya bilang, iya Mon, kamu damai sih, tinggal damai. Karena kita janjian mau ketemu di Bali kan, satu keluarga ini. Tanggalnya berapa? Aku nggak bisa booking, dia bilang, kalau kamu cuma bilang damai. Karena waktu saya cek aplikasi, uangnya belum cukup. Jadi oke lah, kita doa lagi, saya dedikasikan lagi. Oke Tuhan, kalau memang ini saya percaya, saya tundukkan, saya percaya, saya terima rencana mungkin. Udah gitu, ya kan, sama aja, karena ini satu hukum yang bisa jadi, terus praktekin terus. Setelah dari mulut saya melepaskan kepercayaan yang sesuai firman, sesuai kehendak dia, ya kan? Kemudian masa saya buka aplikasi, saya mau pencet aplikasi A, yang keluar aplikasi B. Aneh kan? Karena kerajaan Allah itu kuasa. Kayak suami saya gitu, dia periksa, ini mahal. Tapi waktu sudah melepaskan, menabur benih itu kepada situasi, akhirnya ketemu dengan yang lebih baik. Saya juga gitu. Masa mau pencet A, keluarnya B, kan aneh. Mau buka Traveloka, keluarnya tiket.com. Ternyata karena waktu sebelumnya saya periksa di Traveloka, wah dananya belum cukup. Tapi waktu saya lihat di tiket.com, oh Garuda lagi promo, 70% harganya, 30% off. Saya kan pergi dengan 2 anak saya, jadi 3 orang. Jadi dananya cukup, langsung saya order. Nah, kan nggak rumit. Dan ini kadang-kadang orang bilang, itu kan cuma soal kecil. Saudara, namanya hukum roh. Satu hukum gravitasi. Itu mau barangnya besar, barangnya kecil, sama aja saudara. Makanya kita jangan lihat apa yang di luar. Ini satu prinsip, mau hal yang kecil, hal yang besar, sama aja prinsipnya, cara bekerjanya sama aja. Ini sesuatu yang anak Tuhan nggak ngerti, sehingga kalau kemudian mulai percaya sesuatu, terus memperhatikan yang di luar. Wah, ini kok nggak kelihatan itu, terus mau coba bantu Tuhan gitu loh. Bukannya ke Tuhan sebagai matahari dan perisai melindungi kita, ya kan, dari tipuan iblis. Bukan ke Tuhan, tapi perhatikan yang di Tuhan, di luar, atau ngomong ke orang. Nggak bisa. Kalau kita percaya sesuatu, kita harus izinkan dia yang tuntun kita.
Ya kan tadi kan dibilang kapal yang besar aja. Jadi masalah yang besar apapun itu tetap dikontrol dengan kemudi yang kecil. Kuda itu, ya kan, kuda itu juga bicara lambang dengan kekuatan ya, kekuatan seseorang. Apa tuh? Kamu jangan seperti kuda, ya kan, mau lari cepat, merasa mampu, saya pintar, saya udah pernah begini, saya bisa, waduh. Ya kan, kuda kemampuan manusia, ya kan. Tapi Alkitab bilang malahan nanti pengajarmu lebih tangkas. Kuda-kuda dipersiapkan buat kemenangan, tapi untuk peperangan, tapi kemenangan dari Tuhan. Jadi haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi kita bisa, haleluya, boleh kita ingatkan diri kita apapun situasi kehidupan kita. Ya kan, nomor satu, kita percaya dulu, kemudian kita lepaskan aja dulu. Dan penting sekali kita prioritaskan jati diri kita. Karena kalau tidak, saudara, itu mudah sekali, ya kan, untuk iblis berusaha taruh pikiran-pikiran yang meragukan, terutama rasa terhukum. Ya kan, rasa terhukum. Karena firman Tuhan sudah bilang, kalau kita itu saya pewahyuan itu sangat memberkati saya. Roma 9 ayat 33. Yesus, ya kan, aku sudah letakkan di Sion. Oke, kita ke situ ya. Wow, thank you Jesus. Kerajaan Allah tidak rumit. Haleluya. Roma 9 Roma 9, ya kan? Nih, saya bacakan ayat 33 ya. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion loh. Bukan di Sinai, saudara, di Sion loh ya. Perhatikan ya. Sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi biarpun kita sudah anak Tuhan, ya kan, kita bisa percaya sama Yesus sebagai kebenaran kita, kelayakan kita, atau kita bisa mau memilih untuk percaya kita dilayakan karena kita begini dan begitu. Kita tetap bisa milih, saudara, karena ini di Sion loh. Jadi ada beberapa orang yang sakit hati, kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Nah gitu kan. Kalau saya dengar itu, maksudnya apa izinkan? Bukan Tuhan yang izinkan. Karena kepercayaan kita. Kita percaya apa? Karena yang dari dalam orang itu, penuh di dalam orang itu akan keluar dari mulutnya. Jadi kadang-kadang orang, kalau di depan saya sebagai pendeta, ngakuinnya A. Tapi nanti di belakang saya ngomongnya B. Kayak rasa nggak enak sama saya, seolah-olah saya menuntut mereka untuk bicara benar. Itu sebetulnya bukan begitu. Orang itu sendiri yang sudah ada rasa bersalah, ya kan? Saya nggak kalau saya nasihatin supaya orang itu jangan sampai mengalami kena tipu ya. Tapi kenapa begitu? Karena masih kurang di dalam dirinya mengenai jati diri dia. Karena Alkitab bilang, di Sion, Yesus tuh ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, ada yang kecewa, atau ada yang kemudian mengalami yang luar biasa. Aduh, Tuhan tuh baik sekali sama aku. Tuhan tuh kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, kayak tidak mengerti. Seperti saya dulu, saya tidak suka sama orang ini. Kalau dia ngomong, Tuhan tuh begini sama saya, Tuhan begitu. Dalam hati saya sebel gitu. Kenapa saya nggak suka? Nah, ya kan? Karena saya belum diteguhkan dalam kasih dan penerimaan dia yang tanpa syarat. Masalahnya bukan di orang itu, masalahnya di dalam diri saya. Waktu itu sudah lama sekali ya, itu waktu di Jepang ya. Jadi belum itu udah 30 tahun, 25 tahun yang lalu atau apa. Kenapa saya nggak suka? Karena saya merasa, seolah-olah Tuhan tuh lebih mengasihi kamu dari saya. Seolah-olah Tuhan memandang rupa. Tuhan tidak memandang rupa ya. Dia tidak memandang rupa. Dia tidak kekurangan berkat. Dia sudah berkatin kita semua. Dia mau tidak memandang rupa. Kita semua anak Tuhan berhak, ya kan, untuk mengalami yang terbaik, keberhasilan yang terbaik, ya kan, berlimpah-limpah, kemakmuran, restorasi, kerinduan hati. Itu semua kita semua berhak. Tuhan tidak memandang rupa. Tapi respon kita tuh sudah seperti kita sudah ditaruh di satu tempat di mana banyak sekali benih-benih yang lebih dari cukup,
yang seumur hidup kita tuh nggak bakalan habis. Kayak kita tuh ke satu pesta tuh udah banyak sekali makanan yang tersedia. Kita nggak mungkin bisa makan semua. Nggak mungkin bisa nikmatin semua saking banyaknya. Ya kan? Makanya dikatakan Tuhan gembalaku. Dia menyediakan, bahasa Indonesia hidangan. Kalau bahasa Indonesia tuh He's a table, meja. Ingat Tuhan kita besar loh. Kalau dia bilang meja tuh mejanya bukan ukuran orang Indonesia. Meja. Amin, saudara. Meja. Ya kan? Di hadapan lawan-lawanku. Kita bisa milih fokus sama masalah, sama keadaan kita, atau kita beroperasi di dalam sistem kerajaan Allah, hidup ya kan, ngikutin raja di atas raja yang mengasihi kita, yang paling bijaksana, paling hebat, paling pandai, paling peduli, ya kan? Atau kita mau lebih mementingkan apa yang di luar. Terus udah gitu dia menyediakan table di hadapan lawan kita. Tuhan mau kita fokus aja sama Yesus. Dia yang pimpin kita. Kamu ini, kamu itu. Udah gitu pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah. Aku datang berikan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi mari kita rubah cara pikir kita. Nomor satu, kalau apa-apa, tunggu dulu. Kok aku gelisah, aku marah, aku rasa down. Lagi mikir apa? Ingat, langsung ngomong, saudara. Langsung ngomong. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Allah mengasihi saya. Waktu saya itu tidak terlalu merasa kasih Allah atau gimana, lagi diserang gitu ya, terutama di pikiran. Saya balik lagi ke Roma 8. Saya ingatkan diri saya, nggak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Allah. Dan saya ngomong, terima kasih Abah gini. Saya memperlakukan dia, ya kan, sesuai kebenaran dia. Kalau kita terus begitu, saudara, jiwa kita tuh semakin makmur. Sehingga kita lebih cepat sadar, kita nggak terus-menerus, karena ada orang yang bertahun-tahun loh, baru sadar, saudara. Daripada kita terus muter-muter di padang gurun, mendingan kita pakai waktu aja. Firman-Nya adalah benih. Amin, saudara. Firman-Nya adalah benih. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Di sini dikatakan, ya kan, supaya kita jangan menjadi sama orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Ya kan, kenapa ini? Ini ayat untuk kita bisa mengalami terus, tidak akan dipermalukan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh never, itu tidak akan pernah dipermalukan. Wow. Saudara sekarang punya masalah apa? Saudara tidak akan dipermalukan, tidak akan pernah, tidak mungkin dipermalukan loh. Kalau saudara, ya kan, terus berdiri di atas kebenaran dia. Itu ada di dalam diri saudara, di mulut saudara, di pikiran saudara pegang. Itu nggak susah. Saudara tabur aja. Mau merasa nggak merasa. Karena tadi malam waktu saya ngomong gitu, pikiran saya tetap ada ini, ada itu. Saya nggak merasa damai waktu saya ngomong gitu. Sudah. Ini dia kan bilang serahkan beban. Udah, saya serahin aja. Saya mau tidur. Karena dia bilang. Tapi pikiran itu tetap kayak ada sesuatu yang ganggu. Waktu saya mau ke Amerika juga gitu. Ya kan, gimana? Perlu ini itu. Pikiran tuh bisa diganggu, tapi hati tetap ngomong firman-Nya. Ini sesuatu yang sangat memerdekakan. Penyakit juga gitu, saudara. Mau merasa ini itu, tetap ngomong firman-Nya, tetap jaga firman-Nya aja. Menabur firman-Nya aja terus. Menabur firman. Terus kalau udah gimana, rasa gimana, mengucap syukur, nyanyi, pasang lagu, menyembah dia, puji-pujian. Ini semua sistem kerajaan tidak mungkin tidak jadi. Gimana supaya Yesus kita nggak tersandung, nggak kecewa. Kenapa Tuhan izinkan itu? Rubah itu paradigma itu. Ya kan? Dengar ini, apa penyebab? Ada yang tersandung, ada yang kecewa. Ya kan? Baca ayat di atas sebelum ayat 33. Jika demikian, ini dari ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bicara soal kalau saudara lihat di ayat sebelumnya ya, kalau dari atas nanti saudara bisa baca sendiri. Kalau saudara serius, saudara punya telinga, lebih lagi mau ya. Ini bicara Rasul Paulus bahwa dia sangat berduka cita karena dia lihat bagaimana orang-orang Israel
tidak mau menerima Yesus sebagai kebenaran mereka. Ya kan? Mereka sudah diangkat anak, mereka sudah menerima kemuliaan, perjanjian hukum Taurat, janji-janji, mereka keturunan ini, tapi tidak mau. Ya kan, tidak mau datang pada Yesus. Nah, thank you Logis, sebentar. Jadi sekarang untuk ini waktu kita saya bacakan dari ayat 10. Haleluya. Ayat. Haleluya. Thank you Lord Jesus, sebentar ya saudara. Thank you Lord Jesus. Dari ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Bangsa-bangsa lain, saudara dan saya. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Karena hukum Taurat itu menuntun orang kepada Yesus. Kalau orang itu tulus, dia mau jujur, ya kan? Seperti Ayub, orang itu sadar, saya nggak bisa, saya nggak sanggup, saya perlu perantara. Amin. Harusnya menuntun itu kepada Yesus. Saya nggak sanggup, saya butuh Dia. Amin. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Setiap kali kita kecewa, ingatlah, kita tanpa sadar sedang mau dilayakkan, mau mengalami dari perbuatan kita. Kalau kita mau jujur. Tapi kalau kita mengejar dengan iman, pengenalan akan Dia, kita dengan iman, kita menghampiri firman-Nya. Wow Tuhan, janji-Mu luar biasa. Kita merendahkan diri, kita bersyukur, kita punya hati bersyukur. Ya kan? Terus kalau ada orang-orang yang mengecewakan, kenapa saya mesti kecewa? Lepaskan pengampunan aja. Saya juga gak dihukum. Warisan kita kekal. Amin, saudara. Wow. Jadi kita keluar masih perasaan marah, perasaan kecewa. Ngomong aja, saudara. Ngomong aja. Enggak. Di dalam nama Yesus, saya mengampuni si Ania. Saya di dalam nama Yesus, saya menolak untuk gelisah. Saya menolak untuk kepahitan. Saya sudah dimerdekakan. Karena Kristus adalah kebenaran saya. Kristus penebusan saya. Saya sudah ditebus dari kepahitan. Dari masa lalu, kesalahan masa lalu. Saya sudah ditebus dari efek kutukan. Walaupun saya salah, saya sudah ditebus. Akuin itu, tanam itu, dan lagi, dan pelihara. Dan banyak sekali firman-Nya yang luar biasa. Saudara tanam itu. Wow, jadi saya akan tutup dengan haleluya. Jadi ingat saudara, setiap kali saudara kecewa, setiap kali saudara merasa kok begini, ya kan, saudara kembali kepada Sion, kepada batu, bukan batu sandungan, tapi batu penjuru, saudara. Karena Yesus saya oke. Nah, saya baru dengar ini ada satu orang dia meninggal, dia begini dan gitu. Ya kan, iblis itu suka membanding-bandingkan. Wah, dia meninggal, kamu oke. Saya bilang, iblis, saya oke bukan karena orang itu kena ini, kena itu, saya enggak. Saya oke karena Yesus. Selalu gitu, saudara. Enggak perlu banding-bandingin. Apapun juga, saya oke karena Yesus. Orang itu ngalamin ini loh, ngalamin bencana. Saudara ngomong, saya oke karena Yesus. Karena saya sudah dalam Kristus. Saya dilindungin. Segala senjata yang tempah melawan, saya tidak akan berhasil. Terus juga di Lukas dikatakan bagaimana kita sudah dikasih otoritas. Tidak ada yang bisa menyakitin. Ngomong, tidak ada yang bisa menyakitin saya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord. Saya mau bacakan dari Yesaya. Ini geser lagi. Sebentar, saudara. Ya kan, Yesaya 58. Yesaya 58, saudara. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ayat 11 ya. Saya bacakan. Thank you Lord Jesus. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Nah, akannya sudah digenapi. Jadi saya akan katakan, saudara terima, saudara tanam ini. Tuhan menuntun saudara senantiasa. Dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya kan? Haleluya. Dan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nah, ini saudara. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad.
Ya kan, segala saudara itu keturunan dari siapa, itu akan berubah. Ada satu perubahan, saudara, itu dari saudara. Ya kan, saudara membangun renuntuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Mungkin dari keturunan kita, ya kan, apalagi kalau broken home atau apapun juga. Ya kan, itu restorasi, itu stop kebiasaan yang tidak baik, ya kan, kebiasaan minum atau kebiasaan mamon, kemiskinan, perjinahan atau apa, itu stop. Amin, saudara, haleluya. Engkau membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin, saudara. Dengan saudara rela, ya kan, mengisi diri saudara dengan firman Tuhan, dengan janjinya, saudara penuh, itu akan lebih keluar dari mulut saudara. Ya kan, biarkan firmannya terus, merasa nggak merasa, ya kan, ngomong aja dulu. Iman itu bukan perasaan. Nanti waktu kita ngomong, walaupun pikiran masih kayak diganggu, perasaan masih gimana, kita ngomong. Nanti perasaan kita akan berubah. Amin, saudara. Wow, ini sangat memberkati saudara dan saya, bahwa kita sudah ada setir, ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Ya kan, iblis menipu orang-orang, hidup dan mati di tangan Tuhan, tidak, dikuasai lidah. Amsal 18:21. Siapa yang menggemakannya akan makan buahnya. Menggemakan, gema itu bukan dari kita, ada sesuatu yang lain yang kita katakan yang sudah ada. Kita ngomong firman-Nya. Kita jadi pohon terbantin, pohon kebenaran. Kenapa? Karena Yesus adalah pokoknya, kita carangnya. Yesus pohon yang terbaik di dunia ini. Amin. Haleluya, kita adalah carangnya, kita bisa berbuah. Haleluya. Kita akan naik terus, tidak akan turun. Kita akan mengalami yang terbaik. Kita akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Kita akan semakin sehat, semakin tenang. Haleluya. Kebaikannya semakin dinyatakan. Sekarang sampai Yesus datang lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan kerinduan hati saudara sebagai orang benar digenapi. Allah memenuhi segala kebutuhan saudara. Bukan menurut gajimu, bukan menurut pensiun, bukan menurut bisnis. Lebih dari itu, menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Ya kan, saya berdoa Bapak, di dalam nama Yesus saya berdoa supaya siapapun yang mendengar ini, supaya Kau bekerja dalam hati siapapun yang mendengar untuk mau kembali lihat firman-Mu, meneliti firman-Mu. Bagaimana, haleluya, melihat jati diri kami yang sebenarnya, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari sistem dunia ini yang tidak pasti, tapi kami sudah berada dalam kerajaan-Mu yang adalah pasti. Satu hukum roh kehidupan yang pasti terjadi seperti apa yang Kau katakan di dalam firman-Mu, dan itu tidak susah. Karena Engkau Aba, Engkau sudah bayar harganya dengan menghukum putra-Mu, haleluya, sebagai hukuman dosa kami, sehingga kami selama-lamanya sudah dilayakkan oleh satu persembahan tubuh putra-Mu, dan kami sudah diberikan kebenaran, kami sudah diberikan otoritas, kami sudah dilayakkan, sehingga kami boleh hidup bagi Engkau sepenuhnya, dan kami boleh mengalami yang terbaik, haleluya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan kami kutuk segala pengajaran, sisa-sisa pengajaran tradisi agamawi yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya. Kami kutuk itu sampai ke akar-akarmu. Segala pohon ara dalam kehidupan kami, jadi kesombongan manusia, kecongkakan, keangkuhan hidup, kami kutuk itu di dalam nama Yesus. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Bapa. Semuanya menjadi luar biasa dalam hidup kami. Keluarga kami dipulihkan, semuanya. Dan hubungan kami juga dengan yang lain dipulihkan dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ini sudah 1 jam. Tuhan memberkati. God bless.